kita abaikan kan gitu kan. Pokoknya yang penting antena 50 ohm. Nah kalau yang cara yang pertama itu antena belum tentu 50 ohm. Nah untuk bisa mendapatkan antena 50 ohm, jadi di band mana aja, pertama yang kita lakukan harusnya tune coax dulu gitu. Tune pakai dummy load sehingga coax itu 50 ohm untuk di band yang kita inginkan. Di band yang kita inginkan, misalkan di 27 ya kita tune dulu coaxnya 27, baru tune antena, sehingga kalau kita dapat antena itu 50 ohm itu benar-benar 50 ohm, karena bukan gabungan antara antena dan coax, karena coaxnya sudah diabaikan, karena coaxnya sudah tidak ada tegangan di ujung antena, itu sudah tidak ada tegangan gitu, jadi nol. Jadi benar-benar 50 ohm dengan nol gitu, jadi tetap 50 ohm. Nah kalau coaxnya sembarang ya 50 ohm antena plus tegangan yang di ujung antena yang ada di coax, nah itu akhirnya antenanya belum tentu 50 ohm gitu. Nah setelah kita dapat antena yang 50 ohm, nah kita mau pakai coax sepanjang apapun nggak ada masalah om. Mau sepanjang apapun, mau tidak match, tidak apa, mau kita ganti nggak apa-apa. Yang penting coax antena itu sudah 50 ohm. Nah itu om ganti. Roger, oke, saya ambil kesimpulan ya. Jadi yang Anda maksudkan itu sebelum kita melakukan pemasangan antena atau ngecun antena, jadi yang kita pastikan dulu dari kabel. Jadi kabel itu dipastikan mau berapa meter, dicun dulu, tuning sampai ketemu 50 ohm. Kalau sudah oke semua, baru kita lakukan ke antena pemasangan, dan yang mana kita melakukan itu setting HWR sehingga dapat 50 ohm, sehingga 50 ohm itu benar-benar murni dari antena, bukan dari bantuan kabel. Demikian, apakah 10/4 ganti? Betul sekali. Jadi sebenarnya coax itu bukan 50 ohm ya, bukan 50. Pokoknya di ujung coaxnya itu tidak ada tegangan. Di ujung coaxnya tidak ada tegangan. Nah, kalau di ujung coaxnya tidak tegangan, artinya tidak ada impedansi lah ya. Impedansinya bukan impedansi, ya impedansinya nggak ada. Kalau nggak ada tegangan kan berarti di ujungnya nggak ada impedansi. Nah jadi kita benar-benar murni antena gitu. Nah kalau kita sudah dapat antena yang benar-benar ya dengan tune coax yang segitu, kita mau ganti coax apa aja nggak ada masalah om. Kita mau ganti coax apa aja nggak ada masalah, itu pengalaman saya. Sehingga saya di sini punya beberapa coax gitu. Pakai RJ58 aja saya kan. Ada yang untuk 27 mega, ada yang untuk 11 mega, ada yang untuk 40 meter, ada yang untuk 80 meter gitu. Saya punya coax, jadi kalau saya ngecun ya udah pakai coax itu. Nah kalau sudah dapat FR yang rendah, ya udah saya ganti coax yang lain gitu, terserah mau coax yang mana aja gitu ganti. Roger, Om Agi Aldo kembali. Ya Om, saya paham Om, tapi ini khusus untuk di HF sepertinya Om, karena begini ya, ini pengalaman pribadi ya. Saya dulu dapat kabar seperti yang Om Agi barusan jelaskan ya, tetapi ada beberapa senior mereka bilang sama saya, dia bilang kabel kalau dicuning dulu itu kurang kerjaan, dia bilang begitu. Tapi kalau khusus HF dia bilang begitu ya. Karena itu pasti oke, dia bilang gitu, nggak ada masalah dengan kabel, karena kabel itu kan dari pabriknya udah di sedemikian rupa lah di setting. Nah tapi kalau Anda ngomong di VHF, UHF itu betul dia bilang begitu ya. Kutipan beliau ya. Kenapa saya tanya gitu ya, karena memang beda gitu. Nah, coba aja Anda sendiri coba kalau Anda dengan kabel VHF gitu ya. Memang saya pernah coba Om, ternyata tuh kabel VHF itu sangat signifikan sekali ya. Kalau kita tidak tuning dia punya kabel, itu memang sangat berbeda gitu. Karena memang waktu kita pasang, kita pakai dummy load test, ternyata bisa berubah-berubah gitu. Bukan berubah ya, tapi memang ada SWR ya gitu, ada nilainya. Nah tapi pada kita balikin ke HF khususnya yang mungkin
seperti 27 ya. Saya nggak coba yang lain-lain, tapi saya pernah coba di bagian bawah seperti 7 MC, 14 MC. Itu lebih pengaruh, 7 dengan 14 lebih pengaruh. Tapi kalau di 27 setiap saya ada mau coba tuning Om, itu perbedaannya nggak terlalu signifikan gitu. Kalau dari sisi Om, saya melihat biasanya udah mendapatkan lah. Tapi biasanya memang nilai SWR-nya aja yang berubah-berubah gitu. Tapi kalau di 27 saya jarang menemukan, paling ada sekali waktu gitu. Tapi kalau kita mainnya di frekuensi yang berbeda, itu mengandung nilai gitu. Jadi bisa aja 1,1, ntar pas kita naik atau turunin, dia nyender ke 100 gitu. Seperti itu, apa betul Om Agi, Aldo ganti? Ya itu kan data empiris ya, data empiris yang Om Aldo dapatkan itu sah-sah saja begitu. Tapi data empiris itu kan bisa lebih akurat lagi kalau kita mendapatkan informasi-informasi lain begitu. Nah sekarang gini Om. Oke, itu data yang didapat Om Aldo ya. Nah sekarang gini Om punya radio ya, mau HF mau VHF ya. Radio itu kasih koex, nggak kasih SWR ya, kasih SWR terus habis SWR koex, terserah berapa panjangnya, jangan dicun. Jadi SWR, koek, radio, SWR, terus koek, terserah berapa. Nanti di ujung koeksnya dikasih damilut 50 ohm. Ya. Di ujung koeknya kita kasih damilut 50 ohm. SWR-nya berapa ohm? Nah, sekarang saya tanya, SWR-nya kalau kita translate berapa ohm ganti? Roger, kalau kita pakai damilut yang 50 ohm, terus menggunakan kabel, kita cek SWR-nya, kalau impedansi umumnya sudah oke, 50, tapi bisa berubah, tapi nggak signifikan. Ini seingat saya Om ya, dikoreksi gitu. Terus kemudian kalau dari sisi SWR itu tergantung, yang tadi saya barusan jelaskan, kalau Anda mainnya di HF, itu ada perubahan, tapi saya nggak bisa pastikan. Karena kan tergantung kepanjangan dari kabelnya, ya kan. Tapi kalau di VHF itu saya bisa jaminkan, karena saya udah pernah sering coba. Kabel saya juga banyak, ada beberapa yang pendek-pendek panjang gitu. Kadang-kadang saya tuker-tuker karena tergantung dari lokasi gitu ya. Kadang-kadang, kenapa nih? Kok SWR tadi udah saya setting kok bagus gitu ya. Pas saya ganti kabel yang berbeda, yang lebih mendekati, lebih pendek, tiba-tiba saya pakai kabel VHF, antena VHF yang mana mungkin saya udah tune gitu ya. Jadi akhirnya berubah Om, jadi lebih tinggi gitu. Kalau lebih rendah kan kita nggak komplain, kalau lebih tinggi kan baru kita cari tahu kenapa begitu kan. Nah kalau pertanyaan Anda balik lagi berapakah SWR-nya, saya pastikan bisa berubah-berubah tergantung. Demikian Om Agi ganti. Itu harus dicoba dulu Om. Jadi konfigurasinya radio, SWR, terus koek, terserah panjang berapa, terus di ujung koek kasih 50 ohm. Nah, terus ganti-ganti itu panjang koek, terserah lah. Tetap kasih 50 ohm. SWR-nya berubah nggak? Begitu. Berapa SWR yang dapat? Udah pernah belum gitu? Jangan sudah bisa dipastikan. Coba dulu Om. Coba dulu. Gitu. Kalau saya mendapatkan itu SWR tetap 1. Mau panjang koeks berapapun, SWR tetap 1. Itu saya dapatkan begitu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu saya nggak tahu ya. Dicoba aja gitu Om. Dicoba. Jadi dicoba Om. Mungkin ada kasus tertentu ya. Jadi konfigurasinya radio, SWR, terus koek terserah. Di ujung koeknya kasih 50 ohm. Ada milut. Terus transmit berapa SWR-nya. Terus ganti koeks yang lebih pendek. Dengan konfigurasi sama, lihat SWR-nya berapa. Ganti lagi. Nah, itu berapa yang dapatkan. Jadi kita harus dapat data empiris ya, data sesuai dengan uji coba begitu ya. Kita dapatkan benar ya.
gitu dengan mata kepala sendiri gitu. Oh iya segitu. Nah, kalau belum pernah dicoba Om, nanti setelah itu baru kita bisa ke langkah berikutnya. Kita sudah punya mindset nih tentang koeks gitu kan, Dik. Roger, baik. Sepertinya saya memang ada rencana mau main antena hari ini. Nanti saya coba, saya kasih jawaban sama Anda besok ya. Kalau kita ketemu ntar malam pun boleh. Saya akan kabari gitu ke Om Agi. Karena kebetulan memang saya ada spare kabel banyak tuh. Jadi saya mau coba. Ini suatu masukan yang baik ya. Tapi secara logika saya, apakah Om Agi ada sarankan nih? Frekuensinya harus di apa? HF, VHF, UHF, apa bebas? Demikian ganti? Nah, kalau UHF nggak tahu lah, kalau UHF kan sensitif. HF boleh, HF lah yang kita biasa main ya. Oke juga, di HF juga oke. Gitu. Oke, nah dicoba dulu ya. Nah, tapi untuk langkah berikutnya nih, pemikiran kita berikutnya ya. Kalau misalkan ternyata Om Aldo dapat koek panjang berapapun dengan ujung pakai diameter 50 ohm, ternyata mendapatkan satu. Nah, kita baru bisa melangkah berikutnya. Ini kira-kira aja kalau sudah mendapat gitu, ini langkah berikutnya kan, Dik? Oh, oke. Baik. Berarti ada step yang kedua ya, Om Agi ganti. Pemikiran kedua setelah kita mendapatkan data empiris, data yang benar-benar data empiris itu apa sih? Data yang kita dapat dari panca indera kita lah, begitu. Kalau orang bilang dari mata kepala sendiri, oh iya bener nih gitu, itu data empiris ya. Nah, setelah kita dapat data itu, baru kita buat kesimpulan kan. Nah, kesimpulannya, kalau ini benar ternyata satu semua fungsinya, berarti kalau kita pasang antena, yang antenanya itu 50 ohm benar-benar, antenanya itu nilainya 50 ohm benar-benar di frekuensi itu, kita mau pakai koek berapa aja nggak ada masalah, karena dianggap antena itu seolah-olah damilut kan. Yang 50 ohm bukan damilut, maksudnya antena itu sudah 50 ohm, mau pakai koek berapa aja nggak ada masalah, begitu. Sama dengan kita percobaan yang sebelumnya ya. Oke, itu yang langkah kedua ya, setelah kita mendapat data yang pertama tadi ya, pakai damilut. Nah, langkah ketiga gitu, bagaimana caranya kita mendapatkan antena yang 50 ohm kan gitu ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan antena yang real 50 ohm. Nah, di sini kita tadi pertama, jadi kita tune dulu koeksnya supaya tidak ada beban ya, supaya benar-benar dia tidak ada beban, tidak ada tegangan di ujung antena, sehingga sudah dicun lah antena, koeksnya sudah dicun, XR-nya 0 gitu ya. Nah, baru kita sambungkan ke antena. Nah, antena itu kita tune. Nah, kalau itu antenanya kita tune dapat 50 ohm, itu artinya itu 50 ohm benar-benar tuh antena. Karena di koeksnya sudah tidak ada beban, dia tidak terbebani oleh koeks. Jadi di ujung koeks itu benar-benar tidak ada tegangan. Kan kalau kepanjangan koeks yang sembarangan, di ujung koeks ada tegangan. Kalau ada tegangan pasti suara tinggi, gitu kan. Nah, kalau sudah tidak ada tegangan di ujung koeksnya, begitu kita umpankan ke antena, nah antena kita tune itu benar-benar 50 ohm. Nah, setelah kita dapat 50 ohm ya, setelah kita dapat 50 ohm antena, kita mau ganti koeks sepanjang apapun nggak ada masalah. Sama seperti tadi yang langkah pertama gitu kan, Dik. Roger, Om Agi Aldo kembali ya. Saya sudah mengerti dengan jelas, sangat jelas gitu. Iya, betul. Yang Anda ngomong itu secara logika dan akal sehat semua udah masuk sih, Om. Jadi memang pengertiannya seperti itu, betul. Oke, baik. Kalau gitu yang selanjutnya Om Agi, step berikutnya ganti. Ya, setelah kita dapat antena 50 ohm ya udah. Kita naikin pakai koek yang sembarang. Nah, itu yang saya lakukan, Om. Pakai koek sembarang, ternyata SWR tidak berubah, Om. Kalaupun ada perubahan, yaitu nggak signifikan lah. Nggak kita dapat 1,1 terus jadi 1,2, nggak.
1,1 paling lebih sedikit lah ya, dengan sembarang koek. Oke. Nah, terus saya buktikan juga, ini apa benar gitu, jangan-jangan koeknya juga ini sudah tercun di 27 mega. Saya tambahin koek sekitar 2,5 meter Pak, 1,5 meter lah, adalah koek. Dan koeknya juga berbeda ya, yang tadinya RG8 jadi D6 ya kalau nggak salah. D5, sorry, D5. Saya tambahin, SWR tidak berubah Om. SWR tidak berubah. Nah, itu membuktikan bahwa kalau kita sudah benar-benar dapat antena 50 ohm, koek panjang berapapun, dia nggak masalah. Gitu. Kira-kira itulah langkah berikutnya. Jadi, kalau kita udah terpasang, aduh koeknya kurang panjang, kita sambung aja. Gitu, kita sambung aja. Karena dengan asumsi seperti itu, kalau kok antena sudah benar-benar 50 ohm gitu, sudah benar-benar 50 ohm, pakai koek berapa aja, itu nggak ada masalah gitu, Om Gede. Nah, saya ada pertanyaan balik ke Om Agi. Saya mengerti semua penjelasan Anda, saya setuju ya. Ini semua secara logika dan akal sehat itu udah masuk ya. Saya ada pertanyaan nih, karena saya pernah mendengar dan ada beberapa rekan ya, mungkin dari luar maupun dari dalam ya. Pernah saya baca kutipan juga dari luar negeri khususnya ya. Kalau kutipan tuh pasti dari luar. Jadi begini Om ya, ada 2 pertanyaan atau 3 nih, saya juga bingung nih ya. Saya mulainya dari mana saya bingung ya. Jadi yang tadi kan Om Agi bahas pertama dari sisi kabel itu yaitu Om ya. Terus kedua baru bahas mengenai antena SWR ya. Jadi ini kan ada 2 hal yang dominan ya. Om tahanan, yaitu satu lagi SWR gitu. Nah, ini saya pernah dengar nih Om ya, tadi Anda bilang kalau tahanannya Omnya itu 50, berarti kan di ujungnya nggak ada apa semacam kayak power atau RF balik atau apapun lah yang kira-kira mengganggu atau merugikan, mengurangi kemampuan radio dalam pancaran gitu. Terus kemudian tadi Anda bilang dengan SWR yang terbaik berarti kan nyender ya, berarti 1:1.0 gitu kan. Nah, berdasarkan dari apa yang pernah saya dengar, itu saya setuju dengan Anda ya, saya nggak komplain, karena memang saya salah satu bukan penyuka ya, tapi penggemar SWR rendah. Nah, tapi saya pernah ketemu Om sama seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kesukaan, dia nggak terlalu peduliin soal SWR. Jadi begini, dalam arti dia bilang SWR 1,3, 1,5 selama itu belum ada garis merah di bawahnya. Nah, tergantung SWR ya. Kalau saya punya Wells ada di depan mata saya, itu dia nggak ada garis merahnya, cuma merahnya semua tipis tebel. Nah, ada lagi di Comet ada warna hijau, ada warna merah. Nah, umumnya yang warna merah itu biasanya udah mendapati angka mungkin sekitar 1,8 ke atas lah, mungkin ya. Ada lagi SWR yang bilang 2,5-an baru dia mulai garis merah, itu tergantung merek dan lain-lain. Tapi itu yang perlu diperhatikan. Nah, tapi beberapa rekan, bukan beberapa rekan lah, pokoknya yang saya dengar lah gitu ya, mereka bilang gua setting nggak pakai SWR. Nah lo, saya bilang kok bisa yakin sekali Anda setting antena nggak pakai SWR? Oh iya, karena saya mempunyai trik sendiri, dia bilang gitu. Saya udah biasakan, saya tahu radio saya tahu antena saya. Jadi saya pakai semacam kayak feeling atau perkiraan atau naluri, saya nggak tahu, tapi naluri berdasarkan sains, sehingga pas dia merasakan bahwa pancaran yang rekan-rekan yang mana dia pernah berhubungan, jadi faktor P propagasi dia nggak perlihatkan ya, dia nggak perhitungkan. Pas dia lihat, waduh ini udah bagus, terus dia tes pancar, kemudian rekan yang lawannya dia bisa menjawab dengan dia terima dengan baik dan lain-lain, itu dia udah beranggapan bahwa itu udah 10-2 gitu ya. Nah itu versi dia Om. Jadi ada lagi yang tadi saya bilang, orang yang kedua itu tipenya memang bagi dia SWR ya is okay, 1,3, 1,5 tetap jalan terus, dan dia nggak takut merusak pesawat atau mengurangi kemampuan pesawat dalam memancar. Yang mana kalau kita tahu SWR itu kan memang dibutuhkan harus rendah.
Kalau tidak pasti ada ratio yang namanya depresiasi atau pengurangan dalam pancaran. Jadi kita pakai 100 mungkin nyampenya keluarnya cuma 80 karena SWR tinggi dan lain-lain. Nah, ini bagaimana secara hitungan kesimpulan Om Agi demikian ganti? Ya boleh aja, tapi kan itu dia mendapatkan bukan data empiris tapi asumsi begitu kan. Nah kalau asumsi ya nggak ilmiah begitu. Nah kalau saya kan ilmiah berdasarkan percobaan gitu kan. Percobaan satu kita ada kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara itu kita coba gabungkan dengan percobaan kedua. Dapat lagi kesimpulan sementara kedua. Terus digabungkan lagi dengan percobaan ketiga dapat kesimpulan akhir. Kurang lebih begitu. Kalau saya berdasarkan percobaan gitu. Kemudian saya dapat kesimpulan kan gitu. Kalau dia percobaannya ya hanya asumsi gitu. Ya silakan aja, nggak ada masalah. Cuma kan kita bisa bandingkan gitu. Oke, itu satu. Terus kedua, kenapa saya lakukan itu? Kenapa saya lakukan percobaan-percobaan itu, kemudian mendapatkan kesimpulan gitu? Karena zaman sekarang ini kita dibanjiri dengan koaksial yang berbagai macam spek gitu, berbagai macam spesifikasi, sehingga kita antara koek satu dengan koek yang lain itu berbeda begitu spesifikasi. Jadi kita harus benar-benar walaupun pakai koeks yang nggak bagus, kita benar-benar kita mendapatkan antena yang bagus kan, antena dengan SWR bagus. Nah cara untuk mendapatkan antena dengan SWR bagus itu yaitu tadi saya percobaan. Jadi bahkan nih saya belum coba. Bahkan kalau menurut percobaan saya, kalau kita pakai koek 75 ohm juga dengan cara-cara saya, ini hipotesis ya, belum data empiris, ini hipotesis. Kalau kita pakai koek 75 ohm, tapi dengan jalan seperti tadi saya, begitu langkah-langkahnya, saya yakin bisa juga gitu dipakai untuk antena yang 50 ohm gitu. Saya yakin bisa juga dipakai dan masih hipotesis belum saya coba, dan SWR-nya pun nggak berubah gitu kalau pakai koek 75 ohm juga gitu. Tapi nggak tahu kalau setelah kita coba dengan percobaan ternyata berkata lain. Tapi ini berdasarkan hipotesa saya kan belum pakai percobaan ya. Itu bahkan pakai 75 ohm juga bisa gitu. Asal 75 ohm itu kita tune dulu gitu, kita tune dulu di frekuensi itu. Gitu Om. Cuma koek 75 ohm, perbedaannya ya, koek 75 ohm dengan koek 50 ohm ya. Kita pakai sumber transceiver yang 50 ohm, terus kita tune antara koek 50 ohm dengan koek 75 ohm. Gitu ya. Ini masih hipotesis saya juga. Kalau koek 50 ohm, dia bandwidthnya lebar. Gitu ya, bandwidthnya lebar. Jadi kalau kita tune di channel 40 udah SWR 1, di channel 1 sama channel 50 atau channel 80, itu SWR antenanya itu masih punya kecenderungan di 1 gitu, di 1 ya. Tapi kalau kita tune antena 75 ohm di channel 40 itu udah 1, kemungkinan besar, ini masih hipotesis, kemungkinan besar di channel 1 itu dia naik, di channel 80 dia naik gitu. Dia mungkin bandwidthnya kalau kita tune di 40 mungkin channel 30 sampai channel 50 lah gitu. SWR masih bagus. Itu baru hipotesis, belum saya coba. Tapi akan saya coba gitu Om Ganti.
Roger, Om Agi, Aldo kembali. Saya memberikan spasi, mungkin ada rekan-rekan yang mendengarkan 10.25 kita mungkin bisa menambahkan atau ingin bergabung, dipersilakan demikian. Iya baik Om Agi, saya copy ya. Nanti saya akan coba, kebetulan saya ada beberapa gulung antena, kabel yang berbeda-beda ukurannya. Udah ada konektornya di ujungnya, jadi sehingga gampang ya untuk saya tinggal coba. Cuma kalau saat ini kan nggak bisa ya, karena ada power yang keluar mengganggu komunikasi kita gitu, demikian komunikasi saya. Terus kemudian saya pertanyaan nih, dari hasil hipotesa yang Anda sudah lakukan semua ini berdasarkan data ya, berarti ya bukan yang analisa ya. Yang signifikan sekali dengan adanya SWR-nya 1.0 dan berikut ohmnya yang mendekati 50. Dampak yang paling signifikan menurut Om Agi itu apa? Demikian ganti. Itu tadi. Saya dulu, ini kan saya baru aja nih, pas pandemi aja kan, banyak waktu gitu di rumah, kesel juga ya, gitu, ngapa-ngapain ya di situ lagi gitu, di rumah lagi, karena saya 2 tahun itu saya putuskan nggak keluar rumah. Selama 2 tahun saya putuskan nggak keluar rumah, kecuali memang ada hal tertentu lah ya. Nah akhirnya saya coba-coba itu. Nah sebelum saya mencoba itu, saya pergunakan koek sembarang ya, ini khusus di 27 mega nih, koek sembarang di 27 mega ya, bisa mancar, bisa receive gitu, tapi ya ala kadarnya, walaupun SWR bagus. Tapi yang sekarang saya pakai dengan posisi antena yang sama loh Om ya, dengan posisi antena yang sama. Sekarang saya pakai ketinggian yang sama, begitu posisi antena yang sama, dan juga tipe antena yang sama gitu. Nah setelah saya tune dengan cara saya tadi gitu, nah memang terasa perbedaan gitu. Terutama saya merasakan transmit ini kok lebih gampang diterima ya sama orang lain ya. Gitu kok lebih gampang diterima ya gitu. Terus receive juga ya nggak kalah-kalah sekali lah sama teman-teman yang lain. Itu dampak yang sebenarnya masih asumsi ya, harus kita bisa buktikan. Harus ada pembandingnya, tapi ya itulah saya rasakan itu. Atau mungkin teman-teman lain yang biasa nerima saya bisa juga membandingkan kan, biasa dulu berapa, tapi karena udah lama ya saya pakai, mungkin udah nggak tahu ya dulunya saya seperti apa. Begitu Om Aldo ganti. Roger, seperti ada satu station ya yang mau bergabung ini. Demikian ya, baik, sebentar satu putaran station yang ingin bergabung. Jadi begini Om Agi ya, kalau mungkin kesimpulan dari ucapan Anda, penjelasannya, jadi artinya dari sisi pancaran otomatis kalau powernya full keluar, kalau kita punya perangkat, Anda kan pakai ya isu FT7 bandit yang gundul ya. Jadi kalau 100 keluarnya mungkin 198 agak full lah. Tapi dengan yang tadi opposite-nya, yang lawannya yang kita bicarakan, ya mungkin tidak mengeluarkan power yang full ya, dan tidak signifikan, sehingga mengakibatkan nilai atau di transmitnya berkurang, demikian kekuatannya berkurang, sehingga terjadi pengurangan lah dalam receive untuk lawan bicara kita ya. Mungkin hasilnya begitu ya kira-kira ya Om ya. Demikian ya di copy Om. Soalnya saya kemarin ada uji coba ya Om ya. Saya ada uji coba antena cubicle quartz gitu ya. Terus kemudian ada sedikit kekacauan dalam arti dari rumus kalkulator itu melencengnya jauh sekali ya. Hitungan saya jauh sekali nilainya. Jadi saya cari-cari gitu ya, kutipan-kutipan atau referensi dari orang bule lah biasanya kalau cubicle sih. Terus kemudian saya menemukan satu kutipan gitu, orang bule bilang gitu Om. Jadi jangan Anda salahkan karena Anda tidak mempunyai instrumen, sehingga Anda merasa SWR sudah rendah, Anda merasa itu sudah pas, sudah oke.
udah patut mancar. Betul, mancar. Itu mancar. Receive semua, transmit oke. Tidak merusak pesawat. Itu betul sekali. Tetapi formasi yang Anda harapkan, polarisasi dari antena itu tidak sesuai dengan seperti semestinya gitu loh. Nah, apa Anda mengetahui hal itu gitu loh. Nah, bagi saya baru saya berpikir, oh iya benar juga loh. Orang bisa bikin, karena saya belakangan ini suka utak-atik antena, saya suka suka jahil. Saya orangnya suka iseng gitu. Saya suka campur adukan dengan versi saya, Om. Saya bisa mendapatkan angka yang sama gitu. Bagus SWR-nya. Nah, tapi balik lagi kan saya bilang, kalau kita bukan pabrikan atau lawan dari pabrikan, kita tidak mempunyai instrumen, alat untuk mengukur apakah ini polarisasinya sesuai dengan menggunakan bahan yang harusnya dibilang fiberglass atau pralon, tapi saya menggunakan besi, pipa besi, tapi tetap mancar, SWR rendah. Nah, sekarang bagi saya nggak ada kendala, saya bisa terima bagus, orang bisa terima saya bagus. Nah, tetapi yang disarankan malah saya disuruh gunakan PVC, tapi isolator, bahan isolator, tapi saya tidak lakukan. Kira-kira begitu, tapi saya pikir nggak ada masalah gitu loh. Demikian, maksudnya saya lakukan tuh di Moxon, Om. Dia punya pegangan itu bukannya boom ya, semacam kayak boom pegangan untuk ke meshnya, ke tiang. Itu dianjurkan harus menggunakan paralon, terus tiang atasnya kalau kita pakai penjepit semacam kayak jembatan bikin kuat, itu harus menggunakan bahan-bahan yang sifatnya isolator. Jadi seperti itu. Tapi karena keterbatasan pengetahuan, saya cuma mikir yang mana yang kuat, karena saya udah pernah coba pakai PVC bengkok, meletot, walaupun pakai yang Ruchika JIS yang tebal, tetap meletot. Jadi akhir kata, terus dalamnya saya pakein PE rod, tetap aja meletot lebih dari setengah meter. Padahal PE rodnya itu saya pakai yang 1/4. Kalau buat gebuk orang, waduh kencang, sakit banget, udah kayak besi gitu. Tetapi pas saya gantung setengah meter itu meletot, Om. Ada meletotnya gitu loh. Walaupun ada dilapisi pipa pralon lagi. Nah, jadi akhir kata saya bingung nih. Naik turun capek nih. Saya pakai pipa besi. Ya. Totonya bagus. Ya otomatis pakai pipa besi. Tegang. Tetapi pas saya lihat SWR, no problem, Om. Nah, saya tanya teman saya yang ahli gitu kan. Yang ahli teknik, ahli buat antena. Orang Indonesia. Saya tanya sama beliau. Oh nggak boleh lu begini. Lu bilang nggak boleh, tapi gue udah cobain karena keterbatasan, karena meletot, gue nggak suka konstruksinya, akhirnya gue pakai besi. Ternyata oke aja tuh, SWR bagus ya. Oke, SWR lu bisa bagus, bisa rendah, lu bisa akalin sedemikian rupa. Lu tinggal tambahin bahan di ujung mana, akhirnya mendapatkan angka yang tepat. Akhirnya SWR lu oke, tapi pancaran lu bagaimana? Polarisasi lu bagaimana? Nah, saya teringat tuh dari orang bule ngomong itu, dia bilang jadi bentuk dari formasi polarisasinya orang bilang deformation gitu. Formasinya tidak terbentuk dengan sempurna, berubah bentuk gitu loh. Nah, itu apakah Om Agi sudah pernah mengetahui gitu? Demikian Om Agi, sebelum Anda menjawab sepertinya ada station yang mau bergabung. Demikian informasi untuk Om Agi ganti. Iya betul, antara connect dan tidak connect, boom ya maupun elemen. Kalau Moxon iya sih ya, bukan kubikel ya. Kemudian delta loop begitu ya, delta loop antara connect dan tidak connect itu tidak mempengaruhi nilai SWR. Signifikan ya, tidak secara signifikan mempengaruhi SWR. Nah, tapi yang dipengaruhi memang itu tadi pola radiasinya gitu. Pola radiasinya, take off angle. Mungkin kalau desain kita tidak pakai dia tidak connect ya, floating gitu. Take off angle-nya sesuai dengan spesifikasi gitu ya. Tapi begitu kita connect, take off angle-nya berubah. Tapi gitu bukan berarti performa dari antena itu jadi jelek, tidak. Tapi sifatnya aja yang berubah gitu. Jadi di satu case
antena dengan sistem connect kalah dengan yang tidak sistem connect, tapi di kasus lain malah lebih bagus. Jadi karena saya beberapa kali buat Yagi ya, baik itu Yagi connect maupun tidak connect. Jadi memang nggak bisa kita tentukan ini bagus, ini jelek, enggak. Spesifikasinya tetap begitu, SLR-nya tetap gitu, cuma memang berbeda karakter aja. Itu yang seperti Om Aldo katakan, ya betul sih, cuma karakter aja berbeda. Nah, karena kan gini, kenapa sih bule itu bilang gini? Karena bule dia berpatok pada spesifikasi, terutama take off angle, ya, terutama take off angle. Dia ingin take off angle yang serendah mungkin gitu ya. Kalau dia tidak connect, dia rendah take off angle-nya. Tapi kalau connect, dia ngangkat begitu take off angle-nya. Sehingga kalau ngangkat gitu, jarak skip zone ionosphere-nya ya di stasiun lawan itu lebih rendah jaraknya. Tapi kalau take off angle-nya itu cenderung rata, dia skip zone-nya, loncatannya itu lebih jauh begitu, lebih jauh. Oke, dia mendapatkan lawan bicara yang lebih jauh. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, misalkan lawan bicara kita yang dekat, ya yang take off angle-nya rendah, dia nggak bisa dengar. Yang bagus malah yang take off angle-nya agak tinggi. Nah itu kan yang saya maksud itu. Jadi dia tidak merubah performa begitu. Performa itu kan di begin-nya dia tidak berubah di begin-nya, cuma mungkin yang berubahnya take off angle-nya aja nanti. Roger, Om Agi, Aldo kembali Om. Oke baik, saya udah paham, saya akan melanjutkan ya. Karena ini seru ya, pembincangan seperti ini jarang terjadi. Kita kan cuma check-in aja, tapi ngobrol ngalor ngidul. Tapi pengetahuan umum yang berhubungan dengan hobi kita ini enak nih Om. Bisa, saya ada pertanyaan lagi, ada yang perlu dibicarakan, tapi sepertinya kurang enak ya kalau ada station yang mau bergabung terlalu lama nunggu ya. Saya coba jemput ya Om Agi ya. Selamat pagi rekan-rekan yang ingin bergabung. Silakan dengan Juliet Zulu 09 Juliet Eko standby. Ya kalau Mama Anen tambahannya pakai sesajen ikan kemenyan goreng gabus ganti. Oh ikan gabus ya, bukan ikan air laut ganti. Bukan, jadi itu harus ada sesajen, apalagi peda ditumis gitu biar mancarnya dan juga bagus ganti. Roger Om Anen, terima kasih atas masukannya. Demikian sebentar Om Anen, sepertinya ada station lagi di belakang Anda yang ingin bergabung nih. Selamat pagi yang rekan-rekan yang ingin bergabung ganti. Ya selamat pagi. Ini 10 FTO memancar dari yang sana bernama Putra. Tadi saya coba di tengah-tengah Pak Haji Aki berbicara 10.25 dengan Pak Jenengan Om Aldo. Saya coba nyentuh apakah bisa menyamai, bisa sampai di sana, ternyata bisa demikian. Kalau yang ini pembicaraan dengan kabel, saya sudah dengan Pak Haji Aki itu berapa Pak Haji ya? 9 tahun yang lalu ya Pak Haji ya? Dekati. Roger, selamat pagi Om Putra, Juliet Zulu 10 Foxtrot Tango Oscar. Waduh, senang ya Anda bisa bergabung dengan rekan-rekan yang sedang berbincang mengenai pengetahuan umum ya untuk hobi kita nih, radio komunikasi. Tapi sayang nih Om ya, terakhir Anda punya audio bagus, saya terima 7 jelas. Tapi terakhir Anda punya mic sepertinya ada putus-putus demikian ganti. Kopi ya, sepertinya ada koneksi yang kurang. Tadi saya berubah sedikit gitu. Roger. Bagaimana kalau sekarang apa sudah 10 ganti?
Oke, sekarang udah 10.2 kembali. Anda perhatikan biasanya kalau gitu kan ada di kabel yang masuk ke perangkat tuh Om. Kabel mic atau mungkin kalau Anda menggunakan dash mic atau hand mic, ya mungkin biasanya seperti itu ya. Sering terjadi perangkat-perangkat saya. Demikian Om Putra. Mungkin Om Putra mau melengkapi atau memberikan masukan kepada kami gitu mengenai tadi kan awalnya kita membicarakan mengenai tip maupun trik ya. Untuk antena yaitu dimulai dengan kabel, yaitu kita harus tuning untuk mendapatkan impedansi 50 ohm sesuai yang diharapkan demikian. Apakah mau ditambahkan? Silakan menuju Om Agi, saya mendengar gitu ganti. Oke, terima kasih. Saya menuju Pak Jaki kalau gitu. Pak Jaki masih di frekuensi kan? Waduh, ada yang kecil. Iya, go ahead Om Putra. Oh iya, alhamdulillah. Pak di sini bersama dengan pasien keluarga gitu. Saya mendengarkan apa yang disampaikan tadi sudah pernah saya tanyakan ya berapa tahun yang lalu kali ya. Terus saya mempraktekkan untuk seperempat lampu antena. Banyak tidak tahu juga. Saya sekarang masih pakai bumper yang berapa tahun yang lalu kali ya. Belum saya kasih lagi teman saya rugi untuk demikian pasti mudah-mudahan dapat sehat. Terima kasih buat panjenengan tadi. Alhamdulillah sehat begitu Om Putra ya, itulah berikan cerita-cerita gitu tentang antena supaya kita yang suka eksperimen antena atau produksi antena juga mengerti lah jadi tidak letterlock ya, tidak letterlock wah ini harus begini enggak, tapi kita tahu dasar-dasarnya apa gitu, itu aja bagian cerita gitu Om Putra ganti. Jadi ya, saya ada yang setuju yang ini mungkin saya pernah pakai hanya HF ya gitu, ujungnya saya kasih 50 ohm kabel berapapun banyaknya itu tetap sebenarnya satu. Tapi dalam prakteknya saya ini secara empirisnya ya gitu. Kita juga suka pakai lagi saya mendengarkan sesuai dengan saya praktekkan. Jadi yang tahap itu saya mendengarkan lagi. Dan saya lagi koordinasi sama tim saya yang di Bogor, Papua masih sama di Mapi sana, Kemi. Kemudian itu ada satu lagi di Kayang di Kalimantan Barat. Jadi saya sambil monitor teman-teman saya mendengarkan dengan bersama demikian akan utarakan. Iya. Di Mapi, Bovendigul, Waropko, di situ tuh ya. Roger ya, hati-hati aja sana masih banyak KKB begitu ganti. Iya di betul kau umat Maria, Pak Romang Imanu situasi di sana gitu. Berarti saya ini terima kasih Mbak Yumi, semoga diteruskan. Pemandu, terima kasih ya. Silakan saya mendengarkan lagi sambil koordinasi dengan tim. Silakan maju. Roger. Oke, baik Om Putra, terima kasih juga Om. Saya akan menjemput nih, ada satu stasiun kecil sekali saya terima, saya di horizontal saya juga kecil ya. Saya coba ya. Mungkin Om Agi bisa bantu ya nanti. Silakan Om, yang selamat pagi ganti. Station yang mau bergabung selamat pagi, silakan ganti.
Oke, tidak ada. Om Agi, jadi begini Om Agi, saya coba teruskan kembali nih Om ya, pembicaraan kita ya, sekedar informasi ya. Jadi sulit nih Om kalau soal antena ini karena kita tanpa instrumen ya, karena saya cuma mendengarkan dari kutipan per kutipan ya. Jadi contohnya kalau delta loop saya tahu Om itu kenapa penyebabnya, karena saya kebetulan waktu tempo hari mendapatkan kutipan dari informasi sumber yang cukup bagus ya. Jadi dia memberikan contoh kalau delta loop yang biasa dia nggak bahas masalah connect dan sistem tidak connect ya. Saya mengerti. Saya pernah bertanya kepada master antena di Facebook ya, mungkin Anda paham, rekan Anda juga, apa perbedaannya delta loop apabila di-connect dengan tidak di-connect gitu ya. Tapi dia tidak menjawab gitu, karena mungkin balik lagi seperti tanda Anda bilang, mau di-connect juga boleh, nggak di-connect juga nggak apa-apa. Itu semua juga kayak take off angle-nya pengaruh kemana, atau mungkin skip-nya atau apa. Itu kan berbagai macam cara lah. Itu tidak kita persoalan. Nah, tapi saya dapat kutipan dari suatu perusahaan yang membuat antena delta loop, Itali punya. Itu kalau nggak salah namanya Smartech kalau nggak salah ya, Smartech ya, saya lupa ya, nanti saya harus cek kembali ya. Dia memberi penjelasan gitu, apa perbedaannya antara delta loop yang mereka jual dengan delta loop yang ada di pasaran gitu loh. Nah, dia kasih tahu gitu loh, kalau dia punya itu di-connect gitu loh. Kenapa di-connect? Nah, dia kasih tahu alirannya itu, tanda panahnya dia kasih tahu, dia satu lingkaran, satu loop. Dia bilang gitu. Terus dia menggunakan yang namanya gamma match. Itu untuk mencegah hal-hal yang tadi inginkan. Dia tidak menggunakan pakai cuk atau mau pakai apapun, atau yang orang bilang, ada yang bilang satu loop bisa polos tanpa apapun. Dia tidak lakukan itu, tapi dia lakukan itu segala sesuatu, bukan sekedar jual berdasarkan performa, tapi dia menjual juga yang namanya keamanan, arti baik untuk perangkat maupun untuk yang lain-lainnya. Nah, dia mengklaim bahwa versi dia punya. Nah, ini kan masing-masing perusahaan mengklaim kan Om, karena dia jualan, dia mengklaim bahwa dia punya itu yang paling super, dalam arti paling aman. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia pakai, ada ilustrasinya tuh, ada dengan bantuan instrumen. Dia bilang kalau tidak di-connect, ya itu ada resiko, itu namanya RF balik ke pesawat. Dia bilang begitu. Karena kalau selama ini kan kita cuma dengar dari orang bilang, itu hati-hati lo ntar kena RF balik ya, gitu loh. Orang sering itu yang ngomong begitu, tapi dia tidak memberikan penjelasan lebih awal kenapa yang menyebabkan itu RF balik. Nah, kalau ini orang, dia memberikan penjelasan dengan ada awalnya, yaitu kenapa sistem antena delta loop yang satu elemen maupun yang 3 elemen dan berapapun elemennya, itu kenapa saya konekin. Dia bilang begitu karena itu arahnya itu satu searah, dia bilang bikinnya searah. Jadi sehingga itu full power yang keluar. Terus ditambah lagi untuk mencegah RF balik itu tidak ada. Nah, tapi dengan adanya versi yang tidak connect, itulah yang akan bisa mengakibatkan kalau tidak beruntung itu terjadi kena RF balik gitu. Nah, saya sendiri kadang-kadang bingung ya, yang namanya RF balik itu sebenarnya apa sih kalau untuk orang breaker. Nah, kira-kira dari Om Agi bagaimana, tolong dicatat itu pertanyaan nomor 1. Terus ke nomor 2 soal masalah Moxon Om ya, ini saya udah lakukan ya. Saya kan sekarang ini dulunya pakai delta loop, tapi sekarang saya istirahatkan dulu karena saya ada rencana mau tingkatkan sampai 3 elemen. Nah, sementara saya menggunakan Moxon tempo hari, saya bikin pakai pipa 1 in berhasil. Nah, tapi kekurangan yang saya hadapi saat ini yaitu boom saya sama pegangan tiang atasnya di mesh yang di tiang, yang buat pengikat 4 penjuru itu untuk pegangan bikin timbangan kayak jembatan biar dia tidak goyang-goyang ketiup angin, itu masih pakai bahan bakunya besi, bukan bahan baku tapi tiang besi gitu. Tapi SWR bagus gitu loh. Saya mau nanti suatu hari kalau saya sudah menemukan caranya yang terbaiknya apa, yang murahnya dan terbaik, saya akan ganti dia punya boom ya, khususnya dia punya boom. Tapi kalau dia punya tiang bagian atas 1,5 meter itu saya udah coba Om, karena kebetulan saya ada antena saya yang lama Moxon yang dari rak piring, terus saya mau saya mutilasi, terus saya perbaiki lagi, perkuat lagi, terus saya lakukan pakai tiang untuk bikin penyeimbang di atas pegangan. Itu saya udah coba Om, pakai pipa peralon 1 in,
terus saya masukin ke dalamnya PE rod, ya PE rod plastik putih, saya masukin ke dalam, pas udah digantung langsung dia melengkong, walaupun itu cuma setengah meter. Demikian, jadi saya nggak nyaman gitu. Kalau saya pakai ebonit itu mungkin keras, karena ebonit saya kebetulan punya, itu keras banget gitu loh. Tapi tempo hari saya nggak kepikir pakai ebonit gitu loh. Tinggal saya ebonitnya masukin ke kebetulan 25 mili. Jadi saya bisa masukin ke pipa pralon 1 inch, terus kemudian saya tutup pakai dop biar nggak kena air gitu. Saya pernah tanya sama penjualnya, kalau ebonit itu dia nggak boleh kena basah. Lama-lama dia pasti agak rusak, tapi selama dia tidak kena air itu kekuatannya beda tipis sama batu gitu, keras sekali dia, karena memang itu ada bagian dari resin, kalau nggak salah kertas atau apa di kain digulung-gulung dipakai resin dan lain-lain, jadi sangat-sangat kuat, udah seperti besi gitu ya kalau untuk mukul ya. Tapi kalau kekuatan jangka panjang ya udah pasti kalah, apalagi outdoor. Demikian. Saya tunggu jawaban dari Om Agi nih, Om Ganti. Seperti waktu kamu di Iya, sudah. Ada telepon bentar. Baik, oke. Silakan Om Agi. Om Anen.